Oke Sobat Netizen, di kesempatan video kali ini kita akan membahas kenapa PBB ini malah membentuk UNHCR, bukan mendamaikan Myanmar dengan orang-orang Rohingya. Nah, di sini ternyata ada yang janggal, yang mana di sini ada sebuah kesalahan. Sebenarnya di sini pemerintahan Myanmar di sini sudah meminta PBB ini untuk memfasilitasi orang-orang Rohingya ini di camp-campnya itu ditahan dan dikembalikan ke negaranya. Bahkan koalisi dari Rohingya ini mulai setuju dengan tawaran tersebut. Tetapi di sini ada yang ditutup-tutupi. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu kesalahan UNHCR dalam menangani masalah Rohingya. Di sini seorang pekerja yang membantu mengelola camp-camp penahanan di negara bagian barat Rakhine, di mana tempat PBB dan lembaga lainnya menyediakan makanan dan kebutuhan warga. Di sini, menurut seorang pekerja tersebut, PBB ini merasa terganggu oleh pertanyaan-pertanyaan tidak nyaman selama beberapa tahun, yang mana di sini bisa kita simpulkan bahwa anggota PBB di sana ini tidak nampaknya menerima masukan-masukan dari beberapa pihak, sehingga ingin mengambil jalan sendiri. Nah, di sini, yang pertama kesalahannya adalah meremehkan pelanggaran HAM. Kenapa? Para pejabat senior dituduh meremehkan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dan mengabaikan tanda-tanda peringatan menjelang pembantaian massal yang dilakukan oleh pemimpin militer yang dimulai pada Agustus 2017. Jadi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar ini tidak secara tiba-tiba, tetapi sudah memberikan peringatan terlebih dahulu, tetapi inilah yang diabaikan. Di sini, sebuah tinjauan independen yang diterbitkan menemukan kegagalan sistemik dalam penanganan krisis oleh PBB. Laporan tersebut yang ditulis oleh mantan Menteri Luar Negeri Guatemala dan Duta Besar PBB, Guerrero Sental, merupakan respon terhadap meningkatnya tekanan untuk melakukan penyelidikan. Nah, meski sebagian pihak menyambut baik tinjauan tersebut, sebagian lainnya termasuk para aktivis Rohingya marah karena Rosenthal di sini sebagai petinggi PBB meminta pertanggungjawaban para pemimpin dan berargumentasi bahwa tanggung jawab secara keseluruhan bersifat kolektif. Hal ini benar-benar dapat dikategorikan sebagai kegagalan sistematik. Sistem ini gagal karena individu tidak memenuhi kewajibannya. Seorang aktivis koalisi Rohingya Merdeka di sini mengatakan ini berarti menyalahkan sistem dan untuk menghindari akuntabilitas. Di sini mereka mengatakan bahwa pada 2012, Guterres yang saat itu menjabat sebagai komisaris tinggi PBB untuk pengungsi diberitahu oleh Presiden Myanmar saat itu Thein Sein tentang rencana untuk menahan orang Rohingya di kamp penampungan dan meminta untuk memfasilitasi pemindahan mereka dari negara tersebut. Meskipun begitu, di sini koalisi Rohingya Merdeka mengatakan seharusnya tindakan lebih lanjut dilakukan ya. Di sini mulai ada persetujuan dari orang-orang Rohingya dan juga Presiden Myanmar. Tetapi di sini petinggi dari PBB secara terbuka menolak permintaan tersebut. Ketiga, di sini dugaan penyembunyian laporan kekerasan di Rakhine. Di sini Renata Lok-Desalegn di sini sebagai dari UNESCO dituduh menyembunyikan laporan yang memperkirakan kekerasan tanpa pandang bulu dan menyerukan tindakan segera serta mengisolasi staf yang menyampaikan kekhawatiran tentang hak-hak Rohingya. Seorang pejabat PBB di Myanmar yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa pada 2014 Lok-Desalegn mengecualikan stafnya dari pertemuan tersebut untuk menghindari diskusi tentang hak asasi manusia yang bertentangan dengan pendekatan secara lembut-lembut yang dia terapkan. Pejabat tersebut mengatakan mereka bertemu dengan seorang staf Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang menunggu di luar pertemuan dan mengatakan kepada mereka bahkan tidak mengizinkan kami masuk ke dalam ruangan. Kesimpulannya di sini, koalisi dari Rohingya ini dan juga pemerintahan Myanmar sebenarnya sudah ada kesepakatan. Mereka ini, Presiden Myanmar pada waktu itu hanya meminta difasilitasi oleh PBB sebagai bentuk seperti apa sih yang harus disepakati dalam sebuah sidang dunia masalah ini, yaitu tentang pemerintah Myanmar dan juga orang-orang Rohingya. Tetapi di sini diabaikan tawaran tersebut. Kemudian di sini juga kita sampaikan mengenai pemerintah yang mencabut status kependudukan pengungsi Rohingya yang ada di Tulung Agung yang sempat terdaftar dalam pemilihan presiden. Tetapi di sini anak istrinya tetap menjadi warga negara Indonesia karena memang asli warga negara Indonesia. Kenapa dia bisa menjadi WNI orang Rohingya tersebut, laki-lakinya? Karena pada waktu itu orang Rohingya itu berada di Malaysia dan di sini wanita dari Tulung Agung itu berada di Malaysia, mungkin kerja ya. Dan setelah itu mereka ini
memiliki kedekatan dan akhirnya mereka saling jatuh cinta dan dibawalah ke Tulung Agung ke Indonesia melewati jalur ilegal pada waktu itu, dan akhirnya mereka ini menikah dan memiliki anak. Hasil di sini yang dicabut kewarganegaraannya adalah orang Rohingya saja ataupun si suaminya saja. Tetapi yang perempuannya itu kan warga negara Indonesia, meskipun anaknya di sini adalah anak dari Rohingya, antara Indonesia dan Rohingya, tetap menjadi WNI, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian kenapa UNHCR di sini membantu orang-orang Rohingya tetapi Palestina tidak? Karena alasannya adalah tidak diberi mandat oleh AS ataupun PBB. Nah, kenapa di sini alasannya orang-orang Rohingya ini ditolak di negara-negara barat tetapi justru malah ke negara-negara yang mayoritas Islam? Alasannya sangat simpel menurut AS di sini, karena orang-orang Rohingya ini takutnya tidak bisa beradaptasi dengan masyarakat yang mayoritas bukan muslim di sana. Jadi ya udahlah, ke negara-negara yang mayoritas sesama kayak mereka aja. Seperti itu alasannya, teman-teman, kenapa mereka ini ditolak di negara-negara barat. Bahkan Australia pun ini masih termasuk negara-negara asing barat gitu kan ya, meskipun ada di Asia. Di sini juga sebelumnya warga ini meminta klarifikasi kepada Yara yang memberikan izin gitu ya untuk membuat penampungan ataupun untuk menyediakan tempat penampungan karena memiliki lahan yang berhektar-hektar gitu ya. Dan di sini diklarifikasi seperti apa saya belum mengetahui informasinya. Yang pasti warga di sini memang di sana pro kontra. Di Aceh sendiri, baik ustadz ataupun ulama, baik warga ataupun pejabat daerah yang memimpin di daerah tersebut itu memang pro kontra. Ya, semuanya ini tidak satu suara. Ada yang menolak, ada yang berpihak. Seperti itulah kenapa pemerintah di sini tidak mengambil langkah tegas, karena penolakan tersebut ada juga yang pro, teman-teman, bukan sekedar kontranya saja. Tapi itulah yang membuat pemerintah ini menganggap bahwasanya pro kontra itu wajar. Kalau mereka ini di Aceh satu suara semua, maka ini bisa membuat pemerintah ini mengambil langkah tegas untuk menahan orang-orang Rohingya ini masuk wilayah Indonesia karena mereka ini masuk secara ilegal.